dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang Hari Pendidikan Nasional. Hadirin yang saya hormati, dalam mencari ilmu, Allah sendiri pernah menguji para malaikatnya bahwa ternyata tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah. Dan sebagian ilmu yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Bahkan malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah diajarkan kepadanya. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Bahkan dengan apapun yang kita miliki tidak boleh sombong. Hadirin yang saya hormati, sebagian dari keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan serta dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya orang yang sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Peranan para tenaga pengajar juga sangatlah penting, sehingga orang yang bersamanya ikut untuk menimba ilmu pengetahuan darinya, walaupun hanya 1 jam saja. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan perlindungannya selama ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengadakan perpisahan. Ibu kepala sekolah, guru dan orang tua siswa yang kami hormati serta teman-teman dan adik peserta, kami wakili seluruh teman-teman kelas 6 untuk mengucapkan terima kasih atas kesediaan kepala sekolah, para guru dan orang tua untuk menghadiri acara perpisahan ini. Secara khusus kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan guru yang telah mendidik kami sekitar 6 tahun. Tentu saja para guru telah mendidik kami selama 6 tahun serta menguatkan potensi kami dari mengalami kekecewaan karena sikap kami, namun para guru tetap sabar dan tidak kenal lelah untuk mendidik kami. Jika sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada kesempatan ini, kami meminta maaf jika dalam 6 tahun terakhir kami telah melakukan banyak hal atau kata-kata tidak menyenangkan hati para guru. Jadi meminta hari ini untuk membuka pintu maaf sebesar-besarnya untuk kami juga ingin berdoa kepada siswa kami. Semoga setelah kami pergi, kalian akan terus dan rajin belajar. Contoh yang baik-baik dari kami dan membuang contoh baik dari kami. Kami memohon pamit dan meminta berkat dari para guru sehingga kami dapat melanjutkan sekolah mendengar pesan yang kami pilih. Kami janji bahwa di mendengar pesan kami akan belajar dengan rajin untuk membawa nama baik sekolah ini. Akhir kata saya mengucapkan sukses selalu buat teman-teman dan saya menyintai teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk kita berkumpul di sini. Yang terhormat Bapak, Guru, Ibu, dan hadirin sekalian. Semuanya, lingkungan di sekitar kita harusnya bisa mencerminkan budaya yang selalu membukakan kenyamanan. Tidak baiknya jika lingkungan di sekitar terlihat kotor dan terasa tidak nyaman. Apalagi sekolah yang menjadi tempat yang hampir kita datangi setiap hari. Lingkungan sekolah seharusnya selalu terlihat bersih, sejuk, dan nyaman. Sehingga ketika belajar kita tidak terganggu dan tidak nyaman akan adanya sampah. Oleh karena itu, saya sebagai bagian dari sekolah sangat ingin akan terus dijaganya kebersihan lingkungan sekolah. Kita sebagai siswa harusnya mempunyai inisiatif sendiri untuk menjaga lingkungan sekolah dengan cara membuang sampah tempatnya dan selalu menjaga kebersihan sekolah bersama-sama. Membuang sampah juga tidak asal-asalan, karena di sebagian tempat ada tong sampah yang mempunyai 3 jenis, yaitu sampah organik, non-organik, dan P3, yang berfungsi untuk memisahkan jenis sampah tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
izin dan hikmatnya kita bisa hadir dalam rangka pembukaan pelaksanaan program forum warga di daerah kita ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah hadir dalam kegiatan kita kali ini. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Bupati, para camat, serta para lurah yang menyempatkan hadir dalam kesempatan kali ini. Seperti Ibu dan Bapak ketahui, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik menuntut dibukanya kebebasan warga. Biarkan mereka berpikir dan berpendapat bebas terhadap semua masalah yang terjadi di sekeliling mereka, termasuk dalam menentukan cara menyelesaikan persoalan yang ada. Hadirin yang saya hormati, contoh yang lebih konkret misalnya di wilayah desa kita. Di sini semua warga harus tahu apakah kelompok miskin, pengangguran, anak putus sekolah di sekitar kita semakin bertambah tetap atau semakin berkurang setiap tahun. Bukan itu saja, kita berhak tahu tentang kebersihan, keamanan, dan kenyamanan hidup bertetangga. Pokoknya semua yang berkaitan dengan hidup bermasyarakat harus diketahui, disadari, dan ditangani secara bersama-sama. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan selama acara kegiatan pembukaan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niat baik kita. Selain itu, semoga kegiatan forum warga ini kedepannya dapat dilaksanakan dengan baik. Amin. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muklasin dan teman-teman, terima kasih karena sudah ingin mendengarkan pendapat saya. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat dan kesehatan pada kita semua hingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Hadirin sekalian, pidato yang ingin saya sampaikan kali ini membahas tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan keadaan di mana lingkungan tersebut bebas dari kotoran, debu, sampah, dan bau yang tidak sedap, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari hal terkecil, tetapi kadang-kadang sangat sulit untuk dilakukan. Contoh yang paling sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya. Hadirin yang saya hormati, apabila kita mati dengan seksama, kerap kali kita menemukan tumpukan sampah di mana-mana. Jika tidak ditangani dengan benar, maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti banjir dan datangnya berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita dengan membiasakan diri dan anak-anak untuk tidak membuang sampah sembarangan, supaya lingkungan menjadi bersih dan sehat. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato saya hari ini, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Guru dan teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul meneladani akhlak Rasulullah SAW. Indonesia hari ini sedang mengalami fase kegentingan. Mengapa? Pertama, tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat negara berkurang. Kedua, banyak pejabat yang berperilaku jahat dan menyengsarakan masyarakatnya. Yang ketiga, kabar di media massa ini diberitakan tentang pencurian, pembunuhan, tawuran, sampai-sampai yang terbaru 10 orang tewas menegakkan oplosan. Sampai-sampai tidak sedikit wanita mengikuti budaya barat, memperlihatkan auratnya yang membuat laki-laki terpikat. Lantas timbul
pertanyaan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jawabannya adalah dengan meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau adalah suri tauladan yang pantas menjadi panutan. Beliau adalah pemimpin yang mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab. Yang dulunya berseteru, kini bersatu. Yang dulunya menyembah berhala, kini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, Nabi Muhammad adalah panutan kita, panutan yang Rasul baik akhlaknya sebagai contoh untuk kita semua. Teman-teman, saya punya pantun. Ada satu, ada dua. Cakep. Setelah dua pasti tiga. Nabi Muhammad adalah panutan kita sebagai jalan menuju ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati dalam kesempatan yang berbahagia. Mari kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hikmah serta hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Hadirin yang berbahagia, dalam mencari ilmu Allah sendiri pernah memuji para malaikat-malaikatnya bahwa ternyata tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah. Diajarkan kepada oleh karena itu kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Bahkan dengan apapun yang kita miliki tidak boleh sombong. Hadirin yang saya hormati, sebagian dari keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan serta dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Demikian pidato tentang keutamaan ilmu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan jasmani sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Hari ini ucapan bersyukur kita sampaikan kepada Bapak Pamukasin dan siswa-siswi di lingkungan sekolah ini. Hadirin yang saya cintai, lingkungan di sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya kita selalu mengedepankan kenyamanan. Alangkah kita bijaknya jika di lingkungan di sekitar kita terlihat tidak enak dipandang dan terasa tidak lagi nyaman. Apalagi sekolah ini yang menjadi tempat setiap hari kita singgahi untuk menuntut ilmu. Lingkungan sekolah seharusnya selalu terlihat bersih, enak dipandang mata dan tidak berserakan sampahnya. Sehingga ketika kita belajar kita tidak terganggu dengan kegiatan yang ada di sampah dan
kita semua sebagai sesuatu selalu sadar bahwa adanya tong sampah. Bukanlah tanpa tujuan disediakan tong sampah, tapi selalu beralasan, yaitu agar kita selalu buang sampah pada tempatnya. Akhirnya, seperti hal diajarkan oleh agama, bahwa kebersihan adalah bagian dari iman, mencerminkan kebersihan dan rohani. Semoga saja kita menjadikan skala kita sebagai tempat yang membawa kita terus menjadi keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas kesempatan diberikan waktu untuk menyampaikan sepatah dua kata di dalam surat ini. Jika ada salah kata, semoga dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Bini beserta teman-teman aku yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki berupa kesehatan. Dan seperti yang kita ketahui, kesehatan kita beranjak dari pola hidup kita yang sehat. Pola hidup sehat memang penting. Selain dapat membuat badan sehat, hal itu juga dapat membuat kita terhindar dari penyakit. Ada pula pola hidup sehat yang perlu diperhatikan, antara lain pola makan, olahraga, dan istirahat. Pola makan harus dijaga agar tidak menimbulkan hal yang tidak kita inginkan seperti obesitas atau kekurangan gizi. Intinya adalah olahraga. Seperti yang kita ketahui, olahraga merupakan kegiatan yang boleh dilakukan, tapi banyak diabaikan. Istirahat yang cukup akan memulihkan tubuh kita yang lelah dan memberikan cukup waktu bagi tubuh yang mengembalikan tenaga yang telah dipakai. Pola hidup sehat yang dimulai dengan pola makan yang baik, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Maka perlu pula didukung sikap yang optimis, sebab tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi langkah seseorang yang optimis. Bahkan kegagalan dan halangan malah akan dianggapnya sebagai pelajaran. Optimis ini juga berdampak baik bagi kesehatan tubuh. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Jadi pola hidup sehat memang kita perlukan, karena manfaatnya pola hidup sehat ini harus diterapkan mulai dari kita masing-masing. Awalnya memang berat, tapi apabila dilakukan berulang kali, maka kelama-lamaan juga akan terbiasa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menambah taufik dan hidayah kepada kita sehingga dapat bermunajat di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat Islam dalam alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang dengan penuh cahaya iman. Sebelumnya yang terhormat Bapak Lukasin sebagai wali kelas 6B dan teman-teman yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sedikit menguraikan pidato tentang keutamaan belajar Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk dibaca oleh setiap orang muslim, direnungkan, dan dipahami maknanya, perintahnya, sehingga menjadi hujah di hadapan Tuhannya dan memberi syafaat atau pembela baginya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadi bagi siapa yang membaca Al-Quran, ia tidak akan celaka dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran, ia tidak akan sesat dan celaka di akhirat. Surah At-Taha ayat 123 dengan hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Artinya, sebaik-baik di antara kamu adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Selanjutnya
Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa hikmah dan keajaiban ketika kita membaca Al-Quran. Al-Quran dapat membuat hati kita menjadi lebih sejuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya yang abadi agar ia dibaca lisan, didengarkan telinga, dipikirkan akal, dan agar hati menjadi lebih tenang. Kehidupan pun menjadi terarah karena Al-Quran mengajarkan secara hikmah dan ukhuwah. Al-Quran obat hati yang paling mujarab. Jika kita sedang banyak pikiran, dengan membaca Al-Quran, perlahan air sejuk sirabi hati kita yang rendah. Aliran darah sehingga kesalahan dan hambatan bebas mengalir. Pikiran pun menjadi lebih jernih. Al-Quran sebagai penyehat jasmani. Sebagian kita sebagai muslim tidak menyadari manfaat terhadap Al-Quran bagi kesehatan tubuh. Ketika makan baris-baris ayat Al-Quran, saat itu pula kinerja latihan kita akan menjadi ekstra kuat dan tajam. Apalagi jika sangat menghayati ketika membaca Al-Quran, mata kita akan menjadi lebih sehat dan jernih. Tak heran orang yang sering membaca Al-Quran matanya lebih sehat ketimbang orang yang sering membaca buku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr ayat 82 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, kami menurunkan Al-Quran yang mengandung obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Sehubungan dengan itu, kita sebagai umat muslim telah dibekali dengan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena dengan Al-Quran itulah kita dapat petunjuk menuju ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, dan jalan yang dapat menghantarkan umat Islam dalam kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Akhirnya, marilah kita mengagungkan Al-Quran dengan cara membacanya, mengkajinya, dan mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita mendapat rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sandaran jiwaku, namun apa artinya memilih hati yang salah? Udah? Oke. Ya. Biar gak grogi ya. Oke, sudah siap? Oke, 3. Penontonnya diam dulu. Ya, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta wali kelas. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta wakil yang kami hormati wali kelas 6 tercinta. Yang kami hormati semua bapak atau ibu wali murid, terkhusus kepada kedua orang tua kami. Izinkanlah kami ini berada di hadapan bapak dan ibu sekalian untuk mengungkapkan sepatah dua kata-kata. Bukan berarti kami ini adalah yang terbaik, tapi karena tuntunan dari rekan-rekan kelas 6, maka kami berada di hadapan bapak, ibu, dan rekan-rekan semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hikmah dan kenikmatan yang tak terhingga, sehingga kita semua dapat berada di tempat ini, di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia dengan ajaran yang beliau bawa hingga akhir zaman. Amin. Tiada gadingnya retak, begitupun juga dengan apa yang akan kami sampaikan nanti. Pasti akan ada banyak kesalahan dan juga kehilapan. Untuk itu, mohon maafkan dengan kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan beribu-ribu ucapan terima kasih
kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan, kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru semua. Berkat bimbingan kalian semua, kami bisa menjadi seperti ini, bisa membaca, menulis, menghitung, dan bisa belajar untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Dengan latennya engkau membimbing kami, tiada ada kata bosan, selalu sabar menghadapi tingkah kami yang kadang membuat jengkel. Maafkan kami dan sekalian tidak akan pernah kami lupakan sepanjang hidup kami. Tanpa bimbingan kalian, apalagi kita ini. Untuk teman-teman semua, ini adalah hari perpisahan kita di SD ini. Berat rasanya, dimana kita setiap hari selalu bersama, bermain, bercanda gurau, ketawa, bercanda. Sungguh memori yang tak akan terlupakan. Walaupun hari ini kita berpisah, aku harap kita tetap bisa menjaga persaudaraan ini hingga kapanpun. Kalian semua yang terbaik. Kepada Bapak, Ibu, orang tua dan wali murid sekalian, inilah anakmu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bimbinglah kami dengan sabar dan tiada henti. Didiklah kami sehingga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa, dan negara. Demikian pidato singkat perpisahan di sekolah kelas 6 ini. Semoga kita bisa memetik hikmah dan apa yang kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 002 Samarinda Kota, Bapak dan Ibu Guru beserta staf atau karyawan SDN 002 Samarinda Kota, dan saya sayangi teman-teman kelas 6B. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan hadir pada hari ini. Hari ini saya selaku perwakilan ingin menyampaikan beberapa kata kepada hadirin yang ada pada kesempatan ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru serta staf atau karyawan di SDN 02 Samarinda Kota karena telah membimbing kami selama 6 tahun walaupun harus terkendala karena adanya COVID-19 ini. Saya juga meminta maaf kepada Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru serta staf atau karyawan SDN 002 Samarinda Kota atas kesalahan kami, anak-anak kelas 6B, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya dan teman-teman memohon doa agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari dan menjadi orang sukses agar dapat membanggakan orang tua kami dan menjaga nama baik SDN 002 Samarinda Kota. Semoga Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru serta staf atau karyawan selalu diberikan kesehatan. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya karena sudah mengeluarkan pengorbanan yang sangat besar dari berada di kandungan sampai berdiri di depan sini. Tanpa doa dan restu dari orang tua, kami bukanlah apa-apa. Untuk teman-teman seperjuangan saya, seluruh siswa kelas 6 SDN 002 Samarinda Kota, kita tidak akan berhenti di sini. Ini adalah langkah awal untuk meraih cita-cita kita dan menjadi orang yang sukses di kemudian hari dengan prestasi yang membanggakan bagi diri kita dan orang lain. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat yang tinggi dalam mencapai cita-cita. Demikian pidato saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru dan teman-teman semua, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua bisa bertemu dan pada siapa.
karena beliau adalah salah satu pahlawan perempuan nasional Republik Indonesia. Yang kami ini lahir di Jakarta, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1949 dan beliau meninggal pada tanggal 17 September 1994 pada usia 25 tahun. RA Kartini juga dikenal sebagai pelopor kemerdekaan yang ada di Indonesia. Pada setiap tanggal 21 setiap tahunnya tempat kelahiran di RA Kartini akan memperingati Hari Kartini untuk mengingat peringatan jasa perjuangan beliau. Oleh karena itu, kita sebagai warga boleh menyaksikan perjuangan beliau. Berkat beliau, komunitas sekarang ini dapat ikut berbicara pembangunan nasional. Bahkan puncak pimpinan tinggi negara dijabat oleh wanita. Bapak, Guru, dan teman-teman ini sekarang berdiri atas keberhasilan kaum wanita Indonesia, mampu mensejajarkan diri dalam dan mensahabatnya dengan pilihan. Semoga semangat Kartini yang melalui di hati ini juga diterang waktu dan tidak berubah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga saya sampaikan dapat berkenan semua. Jika ada kurang kata dalam pencapaian, saya mohon maaf. Semoga kita dapat mengadai dan mengambil dari perjuangan sahabat. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Dewan-Dewan Guru, beserta staf jajarannya dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Tak lupa juga untuk selalu bersalawat kepada baginda Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul di sekolah tercinta. Terima kasih kepada hadirin sekalian karena telah mengizinkan saya untuk menyampaikan pidato saya. Tema pidato kali ini adalah yaitu dedikasi guru. Kita semua tahu bahwa guru memiliki jasa dan pengorbanan yang cukup besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Guru bagaikan lilinnya rela terbakar demi menerangi kehidupan, karena mereka memberikan ilmu kepada muridnya tanpa mengharapkan imbalan dan pamrih. Teman-teman yang saya cintai, sudah seharusnya kita bangga dan bersyukur karena kita mempunyai guru yang baik. Padahal tugas guru bukanlah hal yang mudah, apalagi menghadapi murid nakal di sekolah. Tidak mudah untuk mengajarkan seorang anak menjadi pintar dan paham. Dibutuhkan kesabaran serta telaten dalam mendidik. Oleh sebab itu, saya mewakili murid di sekolah ini mengucapkan terima kasih banyak atas segala pengorbanan yang engkau berikan kepada kami semua. Kami berharap semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, umur panjang, serta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik kami semua. Dan semoga ilmu yang kalian berikan kepada kami dapat bermanfaat di hari yang akan datang nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak atau Ibu Guru, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam rangka berpidato. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan ulasan mengenai kebersihan di lingkungan sekolah. Kebersihan merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan sekitar. Lingkungan yang sehat akan mengurangi penyebaran penyakit dan dapat meningkatkan proses kita dalam belajar. Oleh karena itu, banyak siswa membuang sampah sembarangan dan itu dapat menyebabkan lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak nyaman. Maka dari itu, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak menaruh sampah di laci, meja karena dapat menyebabkan sarang nyamuk. Dengan demikian, menjaga kebersihan lingkungan sekolah akan menciptakan suasana nyaman. Ke Jakarta naik kereta, duduk manis, baca koran. Bersihkan lingkungan kita dari sampah dan kotoran. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu Guru yang terhormat, marilah terlebih dahulu kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul bersama di hari istimewa ini.
di hari pelepasan murid kelas 6 SDN 002 Samarinda Kota, dan teman-teman kelas 6 yang saya cintai dan adik-adik kelas 1 sampai kelas 5 SDN 002 Samarinda Kota. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak atau Ibu Kepala SDN 002 dan Bapak atau Ibu Guru SDN 002 atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai wakil dari teman-teman kelas 5. Pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman mengucapkan ribuan terima kasih atas pendidikan dan pengajaran yang telah kami peroleh kurang lebih 6 tahun ini. Kita semua tahu bahwa guru memiliki jasa dan pengorbanan yang cukup besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Guru bagai lilintang yang rela terbakar demi menerangi kehidupan karena mereka memberikan ilmu kepada muridnya tanpa mengharapkan imbalan dan pamrih. Teman-teman yang saya cintai, sudah seharusnya kita bangga dan bersyukur karena kita mempunyai guru yang sangat baik. Padahal tugas guru bukanlah hal yang mudah, apalagi menghadapi murid nakal di sekolah. Tidak mudah untuk mengajar seorang anak menjadi pintar dan paham. Dibutuhkan kesabaran serta telaten dalam mendidik, dan semoga ilmu yang kalian berikan kepada kami dapat bermanfaat di hari yang akan datang. Oleh sebab itu, saya sebagai wakil dari teman-teman kelas 6 pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman mengucapkan ribuan terima kasih atas pendidikan dan pengajaran yang telah kami peroleh kurang lebih 6 tahun ini. Kami berharap silaturahmi antara kami dan Bapak atau Ibu Guru SD 002 tetap terjaga sampai kapanpun. Dan semoga Allah selalu melindungi kita di mara bahaya dimanapun kita berada. Demikian, jika ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, untuk Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena segala rahmatnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan sekolah. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua kata dan rangka perpisahan ini. Selama sekolah, kami sebagai siswa-siswi sangat bangga dan berterima kasih dengan semua guru yang mengajari kami di sekolah ini, yang dengan sangat baik tidak pernah dedikasi dan mendidik kami. Berkat semua jerih payah semua guru, kami pun dapat lulus dari SD ini dan meneruskan ke sampai tujuan kami nantinya. Terima kasih kepada guru tercinta kita. Demikian pidato singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, Bapak Umasin dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pidato tentang COVID-19. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang kita tahu, tahun ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di tengah pandemi. Sudah 2 tahun lamanya kita belajar dari rumah, dan untungnya pada hari ini kita bisa bertemu dengan keadaan yang sehat. Teman-teman, ada baiknya kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kondisi kembali membaik. Seperti yang kita tahu, semenjak COVID-19 ada, kondisi dunia tidak baik-baik saja. Ekonomi menurun, di mana sekarang banyak yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19. Dan ada juga yang masih ingin mencari kesempatan dalam kesempitan seperti menimbun masker dan lain-lain. Saya harap manusia itu dapat dikenakan sanksi berat dan sesuai. Cukup sekian pidato saya. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mohon maaf jika ada salah kata, akhir kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama,
marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, penuh keceriaan dan kedamaian. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pidato kali ini berjudul Persatuan dan Persaudaraan. Negara kita tercinta ini, Republik Indonesia, bisa merdeka karena adanya persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya persatuan, kita masih tercerai-berai dan tidak ada namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kita patut berterima kasih kepada para pemuda yang telah merintis kebangkitan nasional tanggal 20 Mei 1908. Yang dilanjutkan dengan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 yang telah mengikrarkan satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Pentingnya persatuan dan kesatuan akan memperkuat dan memperkuat tak tegak berdirinya negara kita, yaitu NKRI. Persatuan dan kesatuan ibarat lidi yang terburai, terpisah-pisah, dikumpulkan menjadi satu, maka menjadi satu yang kuat, diikat erat, tak terpisahkan lagi. Oleh karena itu, marilah kita tetap bersaudara, tidak membeda-bedakan suku, bahasa, agama, ras, dan sehingga menjadikan lingkungan wilayah kita menjadi aman, tentram, dan damai. Demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi dan memberikan berkat dan rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat para Dewan Guru tanpa menyebut satu persatu, yang terhormat para orang tua kami serta tamu undangan, dan saya banggakan juga teman-teman sekalian. Pertama-tama saya panjatkan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya dan yang telah memberikan nikmat iman, Islam serta hikmat sehat, dan kita dapat berkumpul di sekolahan ini dalam rangka perpisahan sekolah. Terkhusus kepada semua guru-guru kami, mungkin selama kami bersekolah di sini kami telah banyak melakukan kesalahan dan membuat Bapak dan Ibu guru marah terhadap tingkah laku kami. Saya mewakili teman-teman siswa kelas 6B mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga sangat berterima kasih dengan semua guru yang telah mengajar dan mendidik kami di sekolah ini dengan sangat baik, sangat sabar, dan tidak mengenal lelah dalam membimbing kami, sehingga kami pun dapat bisa lulus dari sekolah ini. Mudah-mudahan semua jadi payah dan dari semua guru yang bertugas mengajar dapat diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dengan baik, dan diberikan kebahagiaan selalu. Terkhusus untuk teman saya selanjutkan, perjuangan kita semua untuk dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Akhir kata sukses selalu buat teman-teman semua. Semoga guru-guru kita dan Allah selalu menyertai kita semua. Maaf kalau ada salah kata yang menyinggung para dewan guru dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya jaga kebersihan kelas. Rasulullah SAW bersabda, "Ananda matu minal iman," yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi yang namanya iman tidak hanya beribadah saja, tapi menjaga kebersihan juga. Karena jika kotor, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beralih ke kelas karena kurangnya kesadaran kawan untuk melakukan tugas tiket. Kelas menjadi sangat kotor. Apakah kalian menikmati belajar kalian dengan suasana kelas kotor? Kalau kalian memang tidak menikmati belajar kalian dengan suasana kelas kotor, jadi tanpa disuruh harus dikerjakan tiketnya. Kelas nyaman, ilmu pun lancar. Demikian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dari kita semua yang menganggap bahwa
Wali kelas 6 ini Bapak Muhammad dan terus yang saya sayangi. Jadi syukur karya kita senantiasa bersama atas kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita masih dapat melaksanakan pelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muklasin Wali kelas 6B dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada siang ini dalam keadaan yang sehat. Hadiri yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan kali ini tentang pentingnya menjaga kebersihan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita sejak kecil. Jadi marilah kita mulai menjaga kebersihan agar terciptanya keselamatan dan kebaikan bagi kita maupun orang lain. Dengan mengajarkan kebersihan kepada anak-anak, diharapkan mereka bisa mandiri dan terbiasa mengatasi hal-hal sulit. Seperti kita ketahui di masa sekarang, masih banyak orang yang tidak peduli dengan kebersihan dan menjadi kotor. Karena itu, kita harus memperingati atau memberitahu agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Dengan demikian, pidato yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Jalan-jalan ke Taman Mini. Tinggal sebentar membeli kuaci. Pidato saya sampai sini. Lain kali kita sambung balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segalanya. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan sekolah. Para Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mewakili kepala sekolah untuk menyampaikan sepatah kata-kata dalam rangka perpisahan sekolah. Selama kami bersekolah, kami sebagai siswa-siswi sangat bangga dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengajari kami semua yang di sekolah kami. Kami bersyukur mempunyai Bapak dan Ibu Guru yang mempunyai sikap baik, sabar dengan kelakuan kami dan mendidik kami dengan baik dan lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat para hadirin semuanya. Sebagaimana diketahui bahwa pemimpin adalah hal yang sangat penting bagi kita. Karena tanpa pemimpin, kehidupan ini tidak akan dapat hidup rukun, damai, dan tentram. Oleh sebab itu, sebagai warga masyarakat yang baik, sudah sepantasnya lah kita harus patuh kepada pemimpinnya. Sebagai masyarakat yang baik, kita juga harus memilih pemimpin yang baik dan
bijaksana. Apabila kita salah memilih pemimpin, maka yang akan terjadi adalah korupsi, kolusi, manipulasi, suap menyuap atau sogok menyogok yang tumbuh subur bagai cendawan di musim hujan. Demikian pidato singkat saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang saya hormati, dan terima kasih atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bangsa Indonesia kemerdekaan, dan juga yang saya hormati para pahlawan yang rela berkorban demi bangsanya. Hari ini saya akan berpidato tentang jasa para pahlawan. Para pahlawan sudah mengorbankan segalanya hal demi meraih kemerdekaan Indonesia. Tanpa mereka, kita belum tentu merasakan kemerdekaan ini. Oleh karena itu, kita isi kemerdekaan dengan hal-hal positif seperti rajin dan giat belajar, mengikuti upacara dengan tertib, tidak membuang sampah sembarangannya, dan lain-lain. Dan juga di masa ini kita masuk ke era globalisasi. Teknologi semakin maju, ada ilmu baru yang tidak diketahui. Negara Indonesia yang tidak diketahui negara Indonesia. Jadi sebagai anak bangsa, kita harus menggunakan dan memanfaatkan hal tersebut dengan baik dan benar. Itulah salah satu cara menghargai jasa para pahlawan yang dapat kita lakukan sebagai pelajar. Kita harus menggunakan kemerdekaan sebaik mungkin. Tanpa pengorbanan pahlawan dan Allah Tuhan Yang Maha Esa, bangsa kita mungkin tidak akan merdeka. Oleh karena itu, kita harus menggunakan kemerdekaan sebaik mungkin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Muklasen selaku wali dari kelas 6B SDN 02 Samarinda Kota, dan juga teman-teman kelas 6B yang saya kasihi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan izinnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan taat protokol kesehatan tentunya, guna melaksanakan acara perpisahan kelas 6B. Saya di sini mewakili teman-teman kelas 6B SDN 02 Samarinda Kota ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muklasen yang sudah mendampingi kami saat di kelas 4 dan 6 ini. Banyak sekali pelajaran yang kami dapat. Dalam 2 tahun yang kita lewati, tentunya banyak sekali hal-hal yang sudah kita lewati bersama. Ada dari kami yang pintar, rajin, ada yang cukup. Dari yang menang macam-macam kompetisi sampai malas belajar. Juga jalan-jalan dan ngobrol, bahkan tidur di dalam kelas. Untuk itu kami memohon yang sebesar-besarnya untuk segala sikap dan perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak. Di sini juga kami meminta doa agar kami menjadi lebih baik lagi, lebih tekun belajar di jenjang pendidikan berikutnya. Semua yang kami cita-citakan dapat terwujud dan berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Si Maman pakai kacamata. Kacamatanya tanpa lensa. Maafkan bila ada salah kata. Namanya juga saya manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat para Dewan Guru tanpa disebut satu persatu, yang terhormat orang tua kami serta tamu undangan. Yang saya banggakan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah yang telah memberi nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih bisa berkumpul bersama dalam acara perpisahan kelas 6 tahun ajaran 2021-2022. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan umatnya. Semoga
Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Saya Jessica sebagai perwakilan segenap kelas 6 acara perpisahan siswa-siswi kelas 6 SD 00 Negeri 002 Samarinda Kota. Kami sadar bahwa selama ini kami banyak membuat Bapak Ibu guru kecewa, marah, dan kesal. Untuk itu dengan segenap hati kami memohon maaf apabila selama menjadi siswa-siswi SDN 002 Samarinda Kota kami banyak membuat kesalahan baik disengaja maupun tidak. Bapak Ibu guru sekalian, tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu guru yang dengan sabar dan ikhlas mengajar dan mendidik kami dengan baik selama 6 tahun ini hingga kami menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Atas jasa kalianlah kami menjadi siswa-siswi yang berprestasi dan bermanfaat untuk orang lain dan bagi sekolah tercinta ini. Kepada teman-teman kelas 6 yang saya banggakan, selama 6 tahun sudah kita menjalani kehidupan belajar bersama-sama. Tentu banyak khilaf dan salah yang kita perbuat terhadap sesama. Oleh karena itu, saling mengikhlaskan kesalahan dan rela memaafkan satu sama lain adalah satu hal yang perlu kita lakukan hari ini. Esok kita akan menempuh jalan kehidupan kita masing-masing di jenjang pendidikan. Teruslah berjuang, jangan berhenti menggapai cita-cita dan selalu memperbaiki diri. Perpisahan hari ini akan menjadi kenangan selama-lamanya. Hari ini akan menjadi tonggak awal kesuksesan kita. Saya berharap suatu hari nanti kita akan bertemu kembali dengan kesuksesan kita masing-masing. Kepada semua pihak dan institusi pendidikan sekolah ini yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak, maafkan segala kesalahan kami dan doakan kami. Mungkin hanya ini saja yang saya dapat sampaikan dalam pidato saya kali ini. Terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan yang sehingga kita karuniai kesehatan dan kesempatan kita berkumpul di tempat ini. Teman-teman sekalian, hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penambangan minyak dan membabi buta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Hari ini merasa prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti berada 1.000 meter kubik. Kayu telah mereka jarak. Setelah itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain yang kemungkinan bencana banjir yang setiap mengancam setiap saat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua yang saya hormati kepada Bapak Muklasin dan kepada seluruh siswa, terima kasih karena sudah menghadiri pidato singkat pada pagi hari ini. Puji syukur juga kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua masih berdarah dalam lindungannya di masa yang sulit ini. Terima kasih pula atas kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk berbagi, bercerita dan bercengkrama bersama Anda semua. Saudara-saudara sekalian, Bapak Guru dan seluruh murid, pada kesempatan ini saya ingin berbincang mengenai generasi milenial. Generasi milenial adalah sebutan untuk orang-orang yang terlahir dengan lingkungan serba digital dari sejak dini dan telah beradaptasi sedari awal terhadap situasi tersebut. Cara termudah untuk mencari profil generasi ini adalah tahun kelahirannya. Rentangnya mereka terlahir pada tahun 1981 hingga 1996. Seperti yang saya katakan, generasi ini adalah generasi yang
secara ilmiah memiliki kelebihan khusus dalam menguasai teknologi. Tapi sepertinya itu juga yang membuat beberapa masalah bermunculan, terutama di media sosial. Sebagian kecil generasi milenial tampaknya selalu tenggelam dalam dunia digital. Mengapa? Karena tampaknya ada status sosial baru yang mereka ingin dapatkan. Tampak mereka akan melakukan apapun demi mendapatkan perhatian dari warganet. Jadi saya tekankan sekali lagi, cobalah berkreasi sekreatif mungkin, sebebas mungkin, tapi tetap perhatikan nama, moralitas, hukum, dan unsur sosial lain yang tersemat di dalam kehidupan bermasyarakat beragama kita. Jadi gunakanlah media sosial sebagaimana mestinya. Demikian hal yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Hadirin yang berbahagia, dalam mencari ilmu, Allah sendiri pernah menguji para malaikat-malaikatnya bahwa ternyata tidak ada seorang pun dunia yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah, dan sebagian ilmu yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Bahkan malaikat pun tidak memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah diajarkan kepadanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Bahkan dengan apapun yang kita miliki tidak boleh sombong. Hadirin yang saya hormati, sebagian dari keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan serta dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Peranan para tenaga pengajar juga sangatlah penting, sehingga orang yang bersamanya duduk untuk menimba ilmu pengetahuan darinya. Walaupun hanya 1 jam saja, itu lebih disukai oleh Allah daripada pahalanya dalam beribadah 1000 tahun. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya serta diberikan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini. Yang kedua, saya ucapkan syukur atas kehadiran Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato singkat tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui, setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan cara mengibarkan sang merah putih selagi mengenang dan menghormati jasa pahlawan Indonesia. Karena jasanya kita bisa menikmati kemerdekaan seperti sekarang. Tetapi sangat disayangkan karena rasa kemerdekaan pada generasi zaman sekarang mulai terkikis. Seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tidak sungguh-sungguh, upacara bendera merah putih dengan bermain-main, dan sebagainya. Sehingga rasa kemerdekaan hanya dimaknai saat 17 Agustus. Argumentasi itu sedikit dirasa kurang tepat, karena seharusnya memaknai hari kemerdekaan tidak harus 17 Agustus, melainkan setiap hari. Dengan melakukan hal positif yang bermanfaat bagi diri, bangsa, dan negara, seperti menciptakan kondisi aman, tentram, dan saling toleransi. Jadi marilah kita memaknai kemerdekaan Indonesia setiap hari, karena generasi sekaranglah yang akan mengisi kemerdekaan Indonesia di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat teknologi. Pada era ini sudah banyak teknologi canggih yang diciptakan untuk kebutuhan para masyarakat. Dengan kecanggihan teknologi, kita dapat memudahkan untuk melakukan suatu hal. Sebagian contoh, kita dapat untuk sebagai dalam kita bisa mengonsentrasi dengan tenaga. Bahkan penelpon juga banyak fungsinya, yaitu untuk mencari informasi dengan cepat. Bisa digunakan untuk belajar dan untuk yang lain. Baik buruknya teknologi sendiri bergantung kepada orang yang memanfaatkannya. Saya berharap kita dapat memanfaatkannya
dengan teknologi dengan sesuai manfaat yang kebutuhan itu sendiri dibuat supaya tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan orang lain. Demikian tidak bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Ada lagi. Oke, balonku ada 5 bisa. Yang lagi. Sepotong loh. Yang bagus. Mantul. Ada lagi tuh. Kurang nyari. Oke, sudah? Ya, oke. Ya, mulai. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dong buat Siva. Luar biasa. Ya udah siap-siap matematika ya.